Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan kajian tadabbur Al-Quran surah Al-Baqarah sampai di ayat 20. Satu paragraf kita akan menyelesaikan mengenai hubungan para pihak, tapi yang dimaksud kita manusia dengan Allah sampai ayat 30. Aina balik sampai 29. Kemarin 20, Aina balik 20. Rumah pon Protes bah. Yang masih mewah. masih kencang soalnya. Fokus mewah. Burom lah biasa. Mari kita kaji ayat-ayat kita. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang kafir Quraisy kalau ditanya siapa pencipta langit bumi, maka mereka menjawab Allah. Tapi kalau ditanya siapa yang wajib engkau sembah sebagai Rabbun, maka mereka diam, ya, tidak bisa menjawab. Inilah problem orang-orang kafir Quraisy, tapi juga terangkut sampai Madinah, terangkut juga sampai kita ini. Kadang-kadang ada ibu-ibu bertanya, juga para ahli, kalau memang Allah itu maha kuasa, kalau Allah itu memang maha berkuasa atas segala sesuatu, kenapa hidup saya menderita? Jadi pertanyaan ini penting untuk menguji ayat ini. Sering timbul pertanyaan, kalau memang Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, kenapa hidup saya menderita? Kebetulan itu keluar dari mulutnya para ahli. Jadi para ahli bertanya, sudah merasa ibadah sebaik itu, kenapa hidupnya masih menderita? Padahal Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu akan menjawab keluhan para ahli dengan ayat ini. Ya ayyuhan nas, hei semua manusia,
apakah engkau sudah bertakwa? Apakah engkau kafir ataukah munafik? Oh bodoh, jadilah kalian budak Rabbakum bagi Tuhan Allah yang telah memelihara kalian. Awalnya seperti itu. Dan itulah hakikatnya beribadah itu, menempatkan diri kita sebagai budak dan Allah itu tuan, majikan. Hubungan kita dengan Allah sebagai tuan yang memiliki kita, maka tidak dapat dipengaruhi dengan negosiasi. Tidak ada peluang untuk negosiasi, karena negosiasi itu antar sesama atau karyawan pada pimpinannya. Majikan dengan tuan itu bukan karyawan, karena majikan sampai sejauh itu budak sampai sejauh itu tidak pernah digaji. Pekerjaan paling rendah itu jadi budak dan tidak ada gajinya. Ya. Kalau ada gaji namanya bukan budak, sebab dia sudah dibeli. Yang ada gaji itu ya karyawan pada perusahaannya. Maka ada negosiasi. Di situ timbul hak, maka timbul tuntutan. Bahkan anak menuntut orang tuanya, karena orang tua dianggap berhutang. Hutang apa? Hutang kewajiban memelihara, mendidik, ngopeni, majuhi, termasuk memberi makan minum itu. Istri juga dianggap punya hutang oleh suaminya. Hutang apa? Maka ditagih hutangnya. Hutang kewajiban, kewajiban melayani suami. Itulah hutang antar sesama. Tetapi budak kepada tuan, majikan, itu tidak memiliki hutang apa-apa, dan majikan tidak wajib apa-apa. Itu harus dipahami dulu, bahwa Allah itu tuan dari budak yang dimilikinya. Nah, setiap kita ini, kalau kita memang pengen beribadah pada Allah, maka jadilah budak Allah, dan Allah adalah tuannya. Maka tidak ada gaji. Andai kata Allah memberi lebih dari apa yang mestinya, itu bonus, tidak ada prestasi. Nah, tapi lihatlah hubungan kita dengan Allah kadang-kadang dipengaruhi hubungan negosiasi. Ya, Allah, kalau Allah kasih saya kesembuhan, saya beribadah. Itu hubungan negosiasi. Nah, itu bukan budak. Kadang-kadang juga hubungan take and give, saling memberi. Kalau kamu sayang, saya akan sayang kamu. Sehingga timbul pertanyaan, ya Allah, saya kan sudah menyembah, sudah sholat, sudah juga menjalankan semua perintah, tapi kok kamu belum memberi sesuatu? Nah, itu namanya hubungan take and give. Emang siapa dia, siapa kita? Allah adalah Tuhan dan kita budak. Hubungan take and give itu adalah hubungan dengan sesama. Maka kita bersahabat kepada sahabat kita, boleh kita berharap kebaikan dari dia, sebagaimana kita sudah berbaik hati pada dia. Tapi kita, kebaikan kita pada Allah tidak boleh ditunggu balasannya dengan kebaikan Allah, karena Allah itu Tuhan pemilik, dan kita ini adalah budak. Tidak ada gaji yang layak kita terima dari Allah, karena kita budak.
Tidak ada ruang untuk bertransaksi kecuali Allah yang menawarkan. Oleh karena itu timbul pertanyaan, lalu bagaimana cara membangun hubungan dengan Allah, misal persahabatan, pertemanan? Ya pada dasarnya Allah pengen seperti sahabat. Maka kata Allah, udkuruni adkurkum, ingatlah kalian padaku maka aku juga ingat padamu. Allah juga mengembangkan sikap cinta, sikap kasih sayang. Tapi semua hubungan itu tidak mentolerir kedudukan Allah sebagai Tuhan pemilik. Tuh, jadi kalau kita pengen menjadikan Allah sahabat, maka jadikan dulu Allah sebagai Tuhan pemilik kita. Kalau kita ingin menjadikan Allah itu teman, maka jadikan dulu Allah sebagai Tuhan pemilik, barulah dia jadi teman kita. Kalau nggak begitu nggak bisa. Oleh karena itu timbul pertanyaan lagi dalam praktek, tuan-tuan kepada budak kejam, mencabut, sudah tidak menggaji, tidak memberi juga perlindungan kesehatan. Tapi ternyata tuan yang kita hadapi adalah berbeda dengan pengalaman pahit dalam sejarah kemanusiaan. Tuhan Allah sebagai Tuhan pemilik kita itu adalah Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Rahim. Maka tidak henti-hentinya Allah memberikan oksigen pada kita, memberikan pelayanan, dikirim malaikat. Ada malaikat yang mengatur daun jatuh, ada malaikat yang mengatur arah navigasi burung-burung, binatang-binatang, timbulnya simbiosis mutualisme. Semua malaikat digerakkan melayani kita. Maka Allah adalah Tuhan yang berbeda. Dalam sejarah perbudakan, puncak kebahagiaan budak kalau dibebaskan. Tapi kalau kita menjadi budak Allah, tidak mungkin kita ingin lepas dari Allah. Maka kita dalam Al-Fatihah terus-menerus memuji itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Padahal mah kita budaknya. Jadi kalau kita ingin bertanya, bagaimana mengukur kualitas rasa budak kita kepada Allah kalau kita sudah bisa memuji Tuhan kita? Pernah nggak ada seorang budak muji Tuhan? Nggak ada, pugu cita-citanya pengen membebaskan diri. Tapi kalau kita sukses menjadi budak Allah, maka kita adalah budak yang tidak pernah berhenti memuji Allah sebagai Tuhan pemilik kita. Itu tanda kualitas sikap budak kita. Itulah syarat-syarat beribadah kepada Allah. Jadi, ya ayuhan nas, hai seluruh manusia, apakah itu orang yang bertakwa, apakah itu orang kafir, ataukah kelompok yang ketiga sudah kita bahas, yaitu munafik. Semuanya orang budu, berusahalah menjadi hamba, budak Allah. Rabbakum, pada Allah yang telah memelihara, menciptakan, memelihara kalian semua. Alladzi khalaqakum, itu rinciannya. Lihatlah yang disebut dengan Tuhan Rob itu adalah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Timbul pertanyaan, kan ya ayuhan nas menyapa juga kelompok pertama. Kelompok pertama siapa? Al-muttaqin. Kelompok kedua al-kafir. Kelompok ketiga al-munafik. Tapi semua la'allakum tattaqun,
Siapa tahu yang mutakin juga nggak mutakin lagi. La'allakum tattaqun. Semuanya ya, yang sudah bertakwa tetap bisa menjaga ketakwaannya. Yang kafir diharapkan juga masuk fase takwa. Yang munafik sebagaimana kita kaji kemarin, ada kilatan, walaupun cuma kilatan, dia adalah pemandu cahaya. Walaupun cuma sekejap kilat cahaya benderang itu, kalau dia mau dia bisa bertakwa ya, walaupun munafik ya. Tapi kalau akhirnya meninggal tetap dalam kemunafikan, maka jangankan kita Nabi saja tidak boleh menyolati, mendoakan. Itu munafik ya. Maka pertanyaan para kali terjawab. Pertanyaan itu terlihat melankolisnya. Ya Allah, saya ini udah beribadah tapi kenapa menderita terus? Ini yang selalu kita terlihat santun padahal kasar. Kenapa kasar? Karena seolah Allah punya hutang. Punya hutang apa Allahnya? Punya hutang apa? Karena kita beribadah tidak sedang meminta gaji. Kita ini budak. Kita beribadah karena Allah terus-menerus memberi kita oksigen, kesempatan hidup. Maka kita beribadah kepada Allah. Dan adapun upah ibadah itu adalah pahala nanti itu di akhirat, dan kita meyakini. Tapi protes kita, Allah, tapi saya tetap menderita, itu menempatkan Allah punya hutang dan punya kewajiban, dan kita gagal menempatkan diri sebagai budak dari Tuhan pemilik kita, namanya Allah. Maka timbul pertanyaannya, lah ibadah kita didasari apa selama ini? Oleh karena itu, dasar-dasar beribadah itu ada 3. Yang pertama, orang beribadah harus memiliki keyakinan bahwa semua yang dalam genggaman kita adalah milik Allah. Berarti tauhid mulkiyah. Semua milik Allah. Yang kedua, segala aktivitas amal itu didasarkan pada perintah dan larangan Allah. Itu baru disebut ibadah. Yang ketiga, tidak merencanakan melaksanakan sesuatu kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Itu dasar-dasar ibadah. Nah, pokok yang ketiga itu, insya Allah itu meyakinkan kepada kita bahwa ibadah itu dapat kita lakukan besok harinya, kemudiannya itu kalau diizinkan Allah. Maka ibadah yang sedang dilakukan itu adalah ibadah karena diizinkan Allah, dan belum tentu berikutnya diizinkan Allah lagi. Kesempatannya itu di tangan Allah. Sekarang lagi ibadah apa nih? Kajian. Ini karena izin Allah. Nanti besok belum tentu. Maka inilah yang terakhir, kajian terakhir. Kajian terakhir dari Allah. Itulah ibadah. Jadi ibadah itu selalu yang terakhir. Itu dalam konteks insya Allah. Maka besok ngajar insya Allah. Itu jawabannya begitu. Adapun penjelasan kedua, bahwa segala sesuatu hanya berkisar kepada yang diperintah dan dilarang Allah. Karena memang semua itu diciptakan untuk kita semua. Nanti di ayat berapa itu ya dijelaskan.
Huwallazi khalaqalakum ma fil ard jami'an. Semua yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk kita semua. Nah, itu kemudian jadi dasar, semuanya pada dasarnya halal. Satu, semuanya pada dasarnya boleh. Karena yang diciptakan itu termasuk tindakan. Kecuali yang dilarang, kecuali yang diperintahkan. Jadi semua yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kita semua, kecuali yang dilarang. Semua boleh dimakan, semuanya, kecuali yang dilarang. Semua boleh diminum, semuanya, kecuali yang dilarang. Semuanya boleh disentuh, semuanya, senajan silit sapi boleh disentuh, kecuali yang dilarang. Semuanya boleh digunakan, semua, kecuali yang dilarang dan yang diperintahkan. Karena kalau kita mikirnya nggak suka, ada yang nggak suka, tapi ada yang diperintahkan. Itu kaidahnya seperti itu. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasyan. Dia juga Allah adalah zat yang tadi khalaqa menciptakan, sekarang ja'ala berarti memberikan fungsi tambahan. Alladzi ja'ala, dialah yang telah menjadikan, membuat sesuatu berubah, lakum bagi kamu semua, apa? Al-ardo firasyan, bumi laksana kasur untuk ditempati. Firasyan itu kasur ya, bisa ditempati. Wasamaa, dan kemudian langit itu binaan, menjadi atap. Kalau langit ini tidak ada, menjadi semacam properti, maka habis kita ini. Setiap hari sibuk nangkisi, menghindar jatuhnya meteor-meteor. Belum lagi kulit, waduh paling kering pasti pun, karena kena sinar matahari. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah telah menurunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi, maka dapat tumbuhlah oleh sebab air itu minas samaroti, berupa buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki untuk kamu semua. Nah, kalau kita renungkan dari sejak tempat tinggal, kemudian perlindungan kenyamanan dari atap itu, sudah begitu apa yang bisa kita nikmati, makan diwakili dengan minas samarati rizqan lakum, maka mestinya kita merenung, siapa yang gawe ini? Siapa yang buat? Karena sejak awal bumi ini dirancang Allah bulat, tapi akhirnya bisa kita tempati walaupun bulat ya. Nah, ada penafsiran firasyan itu berarti dipisahkan laut dengan daratan, sehingga kita bisa menempati. Saya kurang paham apakah dulunya laut KB. Kalau kita sudah membayangkan itu, siapa yang bisa membuat kita ini bisa mapan tinggal di muka bumi? Maka aneh kalau masih ada kepikiran selain Allah yang berkuasa. Nah, problem orang kafir Quraisy itu begini. Ditanya, siapa yang menciptakan alam raya? Menjawab Allah. Siapa yang Tuhan, Rob, wajib kamu sembah? Diam. Karena ada konsekuensi jadi budak Allah. Tuh, dimana turunannya adalah kepatuhan, ketaatan. Sejak awal kafir-kafir Quraisy
mendeklarasikan hidup bebas. Tuh, tidak mau diatur karena berhala tidak pernah mau ngatur, menang bahaya berhala. Iya kan, menang bahaya berhala. Bakal ngatur apa? Tidak punya kaki tangan, tidak usil. Jadi hidup bebas sehingga tidak mengakui Allah sebagai Tuhan pemilik dan orang-orang kafir sebagai budak. Nah, kita sekarang ditanya nih, setelah kita tahu siapa pencipta bumi, langit dan pemberi rezeki, masihkah kita menempatkan diri sebagai budak selain Allah? Itu persoalannya. Maka fala taj'alu lillahi andada. Jangan coba-coba setelah kalian tahu itu semua menjadikan Allah andad, menjadikan untuk selain Allah andadan, pihak-pihak pesaing. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu cuma Allah yang menciptakan langit. Kalian tahu cuma Allah yang menciptakan bumi. Dan kalian tahu ketergantungan kita pada rezeki Allah. Ya, artinya orang kafir Quraisy tidak konsekuen. Wa in kuntum fi raibin, lah. Kalau memang kalian itu masih ragu soal Al-Quran ini masih menjawab ayat 2. Ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa in kuntum fi raibin, dan kalian kalau masih terjebak dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, pada fakta wahyu yang telah diturunkan kepada abdina. Nah, berhenti di sini. Surat Al-Baqarah ini di Madinah di awal tahun 1 Hijriah, tapi akhirnya surat Al-Baqarah selesai diturunkan menjelang tahun 2 Hijriah. Untuk pertama kali diperkenalkan ala abdina, bahwa Rasulullah itu adalah abdina di Madinah ini. Abdina, hamba kami. Berarti ada tuannya, yaitu tuan pemilik. Fatu, maka datangkan bisuratin min misli, dengan surat yang mirip deh, nggak harus cipless ya. Tidak harus persis, mirip-mirip juga nggak apa-apa. Artinya ini penawaran yang kesekian. Penawaran sebelumnya ditawarkan dengan satu Quran utuh, nggak bisa. Ini penawaran sampai nanti satu ayat nanti penawaran. Wad'u, dan panggil oleh kalian syuhada'akum, rekanan kamu, min dunillah, selain dari Allah, in kuntum shadiqin, kalau memang kamu meyakini benar pandangan kamu mengenai keraguan kalian terhadap Al-Quran. Fa'ilam taf'alu, kalau masih saja belum mampu, walan taf'alu, dan dalam kurung percayalah, lan taf'alu, kalian tidak akan mampu, fattaqun nar, maka takutlah pada api neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah terdiri dari manusia dan batu. Jadi gimana cara membayangkannya? Batu dibakar dengan manusia dibakar, mana cepat habis? Manusia. Berarti satu fase lama pembakaran manusia itu sampai batu itu habis. Cara membayangkan. Ini cara membayangkan itu waktu pun entek ke kapan.
batu bisa rapuh nggak oleh api? Hah? Bisa, kalau batu bara malah jadi kapur. Jadi kapur. Cuma kan panjang waktunya, panjang. Nah itulah satu fase. Maka dimulai mani kononku, didandani mani para rohali ini. Dia rohali wong iki tenarik. Menarik ya. Jadi penggunaan batu di sini adalah untuk ukuran pembakaran manusia. Karena kita paham manusia cepat ya. Lalu terpikir oleh kita manjing peleburan KS ya. Entek 0,1 detik dan hilang kesadaran kita, udah larut, nggak sempat merasakan sakitnya, nggak sempat. Oh tidak slow motion jadi. Cobalah diobongin gue slow motion. Belum pernah masuk pembakaran KS. Itu sepatu aja langsung hilang kan, maka tidak ada jenazahnya kan nggak ada. Nah bentuk siksaan ini ngendi? Nah maka cara slow motionnya adalah dengan durasi habis dan punahnya batu itu. Merasakan sakit. Ya jadi pihak pencara membuat perbandingan kan kudune cepat entek itu meleleh tuh. Apa nyuruh meleleh? Karena bukan lagi membakar, lagi gawe panas gitu. Maka kita merasakan derajat kepanasan, anggaplah misalnya 1000 derajat Celcius, selawas batu kuwen entek. Dibakar sampai entek akhirnya mesem. Kan masih mesem, dimulai mandi tuh. Oh makin masih. Nah itu disebut wal hijarah. Iya tanya berbakar ya. Alhamdulillah min dzalik. Uiddat lil kafirin, tapi tenang, itu cuma paket buat orang-orang yang menolak kebenaran Al-Quran, orang-orang kafir. Fabasyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh. Nah ini sebetulnya amal soleh itu bagian dari iman, tapi penyebutan khusus setelah keumuman itu memberi makna pentingnya hal itu. Jadi amal soleh adalah bagian dari iman. Itu amal soleh. Tapi oleh Allah amanu disebutkan, amal soleh disebutkan. Nah itu berarti amanu bersifat umum, amal soleh bersifat khusus. Penyebutan kekhususan setelah keumuman itu memberi makna pentingnya hal itu, yaitu pentingnya amal soleh, bahwa orang beriman maka runtuh imannya tanpa amal soleh. Pertanyaannya, kenapa ada penyebutan as-solihat walaupun kita tahu artinya baik ya. Banyak pendapat mengatakan penyebutan baik dengan sulhun solihatun itu karena amal soleh pasti menyebabkan keseluruhan perkara menjadi baik. Tuh ya, mempengaruhi seluruh perkara hidupnya menjadi baik. Ngurus rumah tangga baik, kelipikan, ternyata amal soleh. Jadi amal soleh suami dan istri berpotensi menyebabkan urusan hubungan suami istri itu baik. Itu penyebutan as-solihat. Atau kita balik teorinya, kalau lagi ada masalah bersepakat di amal soleh. Jadi hubungan-hubungan yang memburuk, anak dengan orang tua, maka solusinya ya bebarengan amal soleh. Maka semua perkara yang rusak itu jadi
soleh. Itu penyebutan kata soleh. Nah, orang-orang yang mengawinkan keimanan dengan amal soleh, itu annalahum, sungguh bagi mereka akan mendapatkan jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu kebun tertutup surga yang terdapat di dalamnya sungai. Ada sungai dari madu, ada sungai dari air murni, ada sungai dari air khamr, apalagi air sungai dari susu. Ada 4 macam kan. Air yang melintasi sungai di surga itu ada madu, susu, khamr, dan air murni. Kullama ruziku, ini kelakuan kita di surga. Parhalike di surga. Kullama ruziku minha min samaratin rizqan, setiap kali diberi rizki minha dari di surga itu, min samaratin berupa buah-buahan, rizqan sebagai rizki, barang dicekel parhali gali kayu duren dunia lagi kayak pontang duren gitu. Qalu, maka parhali dan kawan-kawan berkata, hadzal ladzi ruzikna min qablu, kayak bengening dunia galimnya. Itu satu pendapat ya. Ini min qablunya berarti min qablu, dari sebelum ini. Sebelum ini di mana? Nah, pendapat pertama bengen di dunia. Itu artinya fasilitas yang ada di surga mungkin secara nama sama, mungkin secara bentuk sama, mungkin secara warna sama, tapi pasti ketika di surga berbeda. Barang dicekel duren, kayak ning dunia, tapi pasti lebih enak dan tidak punya dampak madorot seperti larweteng, gawe kepising atau gawe kepising-pising, itu nggak mungkin. Karena di surga tidak ada kotoran. Kotoran itu apa aja? Tinja, apalagi uyuh. Tinja karena kepising-pising, uyuh karena ke puyuh-puyuh. Dahak, upil, umbel, iki apa kan? Itu tidak ada. Maka seluruh hal di sana disebut mutahharah. Ya. Maka maaf, tidak ada nifas, tidak ada haid, tidak ada. Laka haid. Iya, gimana urusannya? Kapan bisa dinikmati? Laka haid. Nah, itu satu pendapat. Pendapat kedua, yang dimaksud min qablu itu barusan saja makan, maaf misal duren, datang lagi kayak tadi duren, baru dicicipi beda lagi, luar biasa. Surga itu seperti itu, walaupun secara bentuk cekene teke maning, barang cicip beda maning dia, gitu ya. Datang lagi warna yang sama, oranye, entah buahnya mereknya apa. Barusan ini ya, baru kali kan rabinin kono, mah mau kian cicip kali beda maning. Nah, itu min qablu bisa juga yang baru saja dinikmati di surga. Wallahu a'lam bissawab. Wa utubihi mutasyabiha, itu semua didatangkan hanya mirip di dunia atau mirip yang sebelumnya. Walahum fiha ajwajum mutahharah, maka sekabe orang yang ditempatkan di surga akan dapat pasangan mutahharah yang sudah disucikan dan suci. Semua ibu-ibu yang masuk surga dapat pasangannya. Pengennya lanang tuh adon pasangannya. Lanang tuh adon. Laki nih be ya. Nah, laki nih, maka posisinya mutahharah. Maka bapak-bapak juga dapat pasangannya wadon mutahharah, tidak ada haidnya.
Tidak ada kotoran apapun, baik dari lubang anus, dari lubang kemaluan, lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut. Tidak ada, karena tidak ada proses metabolisme tubuh. Tidak ada toksin, tidak ada keringat, bahkan daki belake. Nggak ada. Enak. Nah itu yang disebut menurut pendapat mutahharatun makanan. Lagu jadal. Karena memang kan tidak terjadi proses metabolisme tubuh di sana. Ya terjadi. Akhirnya para Ali dan istrinya semakin merasa nikmat. Mahjar bakal suwiurin kene nikian. Selalu orang kalau mulai sakau ketagihan, itu kemudian berpisah dengan kenikmatan itu. Maka dijawab oleh Allah, wahum fiha khalidun. Tenang para halik, bakal selawasin kuno. Ya, wahum fiha khalidun. Tenang, kita semua akan selamanya. Jadi kudu kebitin surga itu ya. Lamun kebitin seedan bilang. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak enggan, la yastahyi. Ora isin, ora enggan. Ayyadriba masalan ma ba'udatan, untuk menciptakan model contoh perbandingan ya. Ba'udatan fama fawqaha, yaitu berupa ada yang bilang nyamuk, ada yang bilang kutu busuk ya, cecurut. Fama fauqaha, atau lebih dari itu, lebih kecil lagi, lebih rendah lagi. La kesegane. Karena kalau kita pahami, tidak ada yang sia-sia dari apa yang diciptakan Allah. Fa ammal ladina amanu, bagi orang yang beriman, ngedeleng cecurut sekalipun, itu fayang lamuna, maka sudah tahu, akan mengetahui annahul haqqu min rabbihim, itu tidak lain adalah hak dari Allah yang telah memelihara kita semua. Itu kalau orang beriman, nah senajan cecurut. Wa ammal ladzina kafaru, sedangkan bagi orang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan. Maunya apa sih Allah ini? Maunya apa sih? Kailah kesindiannya. Laba-laba digawe perumpamaan, cecurut digawe perumpamaan, lalat digawe perumpamaan. Padahal semua istimewa. Bagi mereka istimewa itu big, besar, atau panjang. Ya. Padahal mah istimewa itu karena fungsinya. Yang besar gajah itu ternyata kalah oleh semut, oleh nyamuk, kalah. Yang panjang apa? Ular. Itu ternyata kalah oleh binatang-binatang yang kecil. Jadi bagi Allah la yastahyi, tidak ada enggan atau tidak malu. Nah, orang-orang kafir menganggap madza aradallahu bihadza masalan. Apa maunya Allah sih? Apa maunya? Yudillu bihi katsiran. Allah menyesatkan dengan perumpamaan cecurut sekalipun, banyak orang disesatkan. Wa yahdi bihi katsiran, tapi juga banyak orang diberi petunjuk dengan melalui binatang yang kecil. Nah, ini mengisyaratkan pada kita, termasuk Al-Quran ini ciptaan Allah. Maka lewat Al-Quran banyak orang tersesat, tapi lewat Al-Quran banyak juga orang mendapat petunjuk. Tergantung siapa. Nah, jawabannya sederhana. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Tapi Allah tidak pernah menyesatkan kecuali orang itu memang fasik. Fasik, fasaqo artinya keluar, metu. Fasaqo keluar, yaitu keluar dari ketentuan Allah. Nah, fasik ada dua. Ada fasikul akbar, ada fasikul asghar. Fasik akbar sama dengan kafir. Fasik akbar itu contoh,
melanggar ketentuan sehingga syirik, melanggar ketentuan sehingga zina dan sebagainya. Ada fasik akbar asghar, yaitu kesalahan-kesalahan yang masih bisa menyelamatkan dirinya dari kehilangan iman dan tauhid, maka dia tidak menyebabkan kekafiran. Fasik juga. Nah, yang dibicarakan di sini adalah fasik akbar, bahwa orang dengan kefasikan sampai kepada syirik kepada Allah itu berpotensi akan disesatkan oleh Allah. Nah, emang ada orang misal megang Al-Quran tapi syirik, jewa itu paling apa? Kalau pertanyaan itu paling banyak. Bahkan Al-Quran sudah dijadikan perkakas syirik, ya, malah paling banyak. Nah, sehingga orang tersesat dengan Al-Quran itu bukan omong kosong, paling banyak. Dan banyak juga orang mendapat petunjuk dengan Al-Quran. Lah ini kuburan buat gede. Nah, kita habiskan dikit lagi. Besok kita masuk paragraf tentang baru, namanya tentang Nabi Adam. Alladzina yanquduna 'indallahi min ba'di mitsaqihi, siapapun yang membatalkan perjanjian Allah setelah komitmen. Jadi saya punya janji kepada hal demi Allah ya, kita janji ya. Nah, itu berarti dengan nama Allah. Siapakah orang-orang fasik? Orang-orang fasik adalah orang yang terbiasa menyepelekan nama Allah setelah komitmen dalam perjanjian. Itu maksudnya ya. Alladzina yanquduna 'indallah, walaupun janjinya pada para wali atas nama Allah ya, kita janji. Walaupun dengan para wali, saya berjanji dengan Allah. Nah, itu hakikatnya. Lalu saya hianati para wali, menghianati Allah. Saya terbiasa begitu, saya orang fasik. Jadi orang fasik adalah orang yang terbiasa melanggar komitmen, padahal komitmen atas nama Allah. Satu. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan terbiasa memutus sesuatu yang diperintahkan Allah untuk menyambung. Apa yang diperintahkan Allah untuk disambung? Falyasil rahimahu. Ada orang yang senangnya memutus silaturahim. Ada orang senangnya memutus silaturahim. Pokoknya anu tuh. Nah, maka dia disebut orang fasik. Kalau tidak pengen disebut orang fasik, kalau ada sedang konflik antar, ya konflik berapapun konfliknya dengan saudara, kalau tidak pengen disebut fasik, ya sambung lagi. Kalau tidak mau menyambung, maka jatuhlah hukum fasik. Wa yufsiduna fil ard, dan membuat kerusakan di muka bumi. Luas muka bumi ini, termasuk muka bumi adalah rumah kita, muka bumi. Termasuk muka bumi adalah lingkungan kita bertetangga. Termasuk muka bumi adalah lingkungan kita kerja. Termasuk muka bumi adalah negara kita. Berarti la yufsiduna fil ard wa yufsiduna fil ard, disebut fasik yang suka membuat kerusakan di berbagai tempat. Tuh ya, fil ard itu di berbagai tempat. Ning umah gawe morat-marit, ning jabu ge morat-marit, itu ciri-ciri fasik. Ulaika humul khasirun. Nah, ini yang berat nih, humnya ini nih. Sudah ulaika masih ada hum. Ulaika mereka itu, hum yaiku mereka itu al khasirun. Nah, itu untuk menunjukkan benar-benar kerugiannya. Yang nyata-nyata rugi itu ternyata orang-orang fasik. Kenapa fasik? Mau pernah megang Quran orang fasik itu, ya kan? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fayakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Cara nerjemahkannya dari wa kuntum ya. Wa kuntum amwatan, kamu dulu enggak ada. Fayakum, lalu dilahirkan lewat ibu kamu.
summa yumitukum, kemudian mati, summa yuhyikum, kemudian dibangkitkan di alam akhirat, summa ilaihi turja'un, sekabeh kembali pada Allah. Kaifa takfurun, bagaimana sih kamu bisa kafir? Wong kamu tahu keurut-urutannya. Tidak ada yang bisa mempengaruhi urut-urutan itu. Dukun Pak Jokowi juga bisa. Kan itu pengalaman pribadi kita kan. Sing ibu kita beginilah ke mengko anu mati wong liya wis mati, mengko ternyata itu pengalaman pribadi. Kaifa takfurun, mekonon bah iki kudu diingkari. Primen sih. Iki wis memang jendel sih kita nih ya. Nah, walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Nah, ini ayat tadi itu. Dialah Allah yang telah menciptakan seluruh hal untuk kamu semua fil ardi, di muka bumi. Tuh, semua hal hukumnya boleh kecuali dilarang. Jadi yang diciptakan apa dulu nih? Apa? Bumi dan sarananya. Semastawa ila sama, kemudian menciptakan langit. Tuh ya. Semastawa ila sama, kemudian menciptakan langit. Fasawwahunna sab'a samawat, sampai menjadi 7 lapis. Jadi bumi dipit, langit dipit. Bumi dulu baru langit diciptakan. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Nah, besok kita akan mulai masuk paragraf berikutnya, fase sejarah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu dimulai dengan Nabi Adam. Aku qouli hadza wa astaghfiru inna wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.